Ahli filsafat berkata apabila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Ahli firasat berkata apabila seorang perempuan bibirnya besar, berarti kemaluannya besar katanya. Ini ilmu. Oh, ini ilmu. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Lagian buat apa sih tahu ini orang itunya dalam, ini orang bulunya tipis, bulunya tebel, lebar, kecil, besar, buat buat apa nyari tahu tentang kayak gitu ya kan? Dan itu pun referensinya katanya bukan ngambil dari Al-Quran dan hadis kan, tapi dari firasat. Ngapain ngajarin seperti itu kepada jamaahnya, kepada santrinya? Ngajarin firasat-firasat begitu kepada santrinya. Nanti santrinya kalau misalnya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, ngelihat perempuan akhirnya berfirasat aneh-aneh. Wow, ibu-ibu itu kayaknya tipis nih bulunya, soalnya dagunya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video lamanya Pak Bahar Smith yang kembali viral di sosial media. Tampaknya viral di TikTok dan Snack Video teman-teman ya video ini. Dan saya lihat juga banyak yang memparodikan video ini di TikTok. Jadi di dalam video ini Pak Bahar Smith menjelaskan tentang macam-macam kemaluan wanita. Ini apa? Ini yang ngaku cucu Nabi tapi kayak gini ya. Coba kita lihat dulu ya videonya. Ahli filsafat berkata apabila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Ahli firasat berkata apabila seorang perempuan bibirnya besar, berarti kemaluannya besar katanya. Ini ilmu. Oh, ini ilmu. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kering. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kering katanya. Tahu dari mana ini ya? Observasinya di mana ini ya? Siapa yang udah dilihat gitu kan? Firasat. Apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersetubuh itu besar. Pengen sudah bersetubuh, nafsunya gede, nafsunya besar. Ngomongan di firasat. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Sampai bulu-bulunya juga dijelasin. Perempuan kalau dagunya panjang berarti itunya dalam, bulunya tipis. Ya ngomongan jelas tapi juga kita patuhin dulu. Astagfirullahaladzim. Coba kita bacain ya komen-komennya. Ini ada beberapa yang komentar. Ini ada yang komen, pengalaman si Bahar tukang jajan apem dan serabi. Wah, ini parah nih yang komen ini. Ini ada juga yang komen, ilmu yang bermanfaat Bib, riset dari cewek open BO. Ya kok tahu segalanya. Astagfirullahaladzim. Jadi video ini banyak sekali ya yang memparodikan di sosial media, terutama perempuan-perempuan gitu kayak nyindir Pak Bahar Smith gitu. Ini Ustadz Cak Bakwan. Kalau perempuan bibirnya tipis, ya ada kumisnya, jembutnya tipis. Nah, ini baru namanya Ustadz Cak Bakwan ya. Tebal tipis, jembut nonjol. Jembut lancip, jembut tebal keriting. Astagfirullahalazim. Pada akhirnya jadi olok-olokan dan terbawa nama Rasulullah di sana. Karena yang membicarakan hal ini ngakunya sebagai cucu Nabi. Buat apa orang ngaku cucu Nabi bicara kayak gitu di mimbar ceramah teman-teman. Dan itu pun referensinya katanya bukan ngambil dari Al-Quran dan hadis kan, tapi dari firasat. Ngapain ngajarin seperti itu kepada jamaahnya, kepada santrinya? Ngajarin firasat-firasat begitu kepada santrinya. Nanti santrinya kalau misalnya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, ngelihat perempuan akhirnya berfirasat aneh-aneh. Wow, ibu-ibu itu kayaknya tipis nih bulunya, soalnya dagunya panjang.
Wah itu kayaknya dalam nih, soalnya bibirnya begini ya. Itu kan bahaya. Yang lebih bahaya lagi nanti malah timbul kasus-kasus kikuk-kikuk yang tidak diinginkan di lingkungan pesantren. Karena mengajarkan santri firasat-firasat liar yang nggak berfaedah seperti itu, teman-teman. Ini bahaya sekali. Dan yang lebih pentingnya yang harus kita luruskan adalah ini bukan ajaran Islam, bukan ngambil dari Al-Quran, bukan ngambil dari hadis, bukan ngambil dari hal-hal yang ada pada Rasulullah. Ini firasatnya Pak Bahar Smith doang gitu. Lagian buat apa sih tahu ini orang itunya dalam, ini orang bulunya tipis, bulunya tebel, lebar, kecil, besar, buat buat apa nyari tahu tentang kayak gitu ya kan? Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Sampai bulu-bulunya juga diceritain ya. Kalau untuk kesehatan ya, misalnya yang menjelaskan adalah dokter ya, tujuannya untuk kesehatan gitu ya, untuk penyembuhan penyakit, ya nggak ada masalah lah ya kalau seperti itu. Tapi kalau di atas mimbar itu hanya sekedar berangan-angan, berfirasat, waduh, satu hal yang tidak pantas diceritakan di atas mimbar agama. Dan memang Pak Bahar Smith ini adalah orang yang dianggap cucu Nabi ataupun ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia yang cukup banyak kontroversinya. Ya entahlah memang cucu Nabi atau bukan, yang jelas Pak Bahar ini memang banyak sekali kontroversinya, banyak sekali bermasalah dengan berbagai macam pihak. Mulai dari presiden ya, yang dikatain presiden kita itu pengkhianat. Prabowo dulu khianatin ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya cap dia pengkhianat. Nah, sampai pada TNI kita pun pernah bermasalah dengan Pak Bahar Smith ini. Ada Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini ganti ya? Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar bin Smith merusak terapi begitu. Salah orang. Jadi hampir semua pihak ya jadi masalah tuh dengan Pak Bahar ini. Entah kenapa nih orang ya. Bahkan ada juga ulama-ulama atau kiai di Indonesia, di Nusantara ini yang nggak sepaham dengannya lalu dianjing-anjingin. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, keluar kau! Hanya pendekar kau, ayo pendekar! Satu-satu lawan saya, ayo! Penipu kau! Penipu! Bajingan kau! Keluar! Sangat jauh sekali dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sepertinya Robito Alawiyah ini harus memberikan perhatian khusus, pengawasan khusus kepada Pak Bahar Smith karena beda daripada yang lain nih orang. Perilaku Pak Bahar seperti itu bahkan viral di sosial media akan hanya membuat tambah buruk citra Robito Alawiyah. Yang kita tahu sekarang banyak yang mempertanyakan nasabnya, banyak yang mempertanyakan kurofat-kurofatnya yang disampaikan dari kalangan Robito Alawiyah ya, yang disebut-sebut dengan Habib. Ditambah lagi dengan perilaku Pak Bahar seperti itu ya, tambah kacau jadinya. Nah, kalau kita merembet masalah nasab sedikit ya, sebenarnya tidak akan seheboh sekarang kalau perilaku dari kalangan Robito Alawiyah, dari keluarga Alawiyah atau disebut-sebut dengan Habib yang ngaku cucu Nabi. Ini semuanya baik, oknum-oknumnya baik, hanya 1-2 orang lah yang buruk. Kalau seperti itu kondisinya, saya rasa tidak akan terlalu besar masalah nasab ini. Yang menjadikan besar masalah nasab ini bukan hanya keterputusan nasab, bukan hanya dianggap tidak tersambung kepada Rasulullah, tetapi di balik itu semua ada hal yang jauh lebih menjadi perhatian masyarakat, ya perilaku mereka, ya kan, kurofat-kurofat mereka, ajaran-ajaran mereka yang dipertanyakan juga. Jadi orang-orang pada bertanya, ini orang ngaku cucu Nabi tapi kok perilakunya seperti ini, hingga berujunglah ada yang meneliti manuskrip, ada yang meneliti filologi, ada yang mempertanyakan dari sisi tes DNA, ternyata haplogrupnya G. Kalau misalnya perilaku mereka oknum-oknumnya baik gitu ya, hanya 1-2 lah yang kelakuannya kayak Pak Bahar Smith. Mungkin kita bisa bilang ya sudahlah, abaikan aja polemik nasab, gak usah diperdebatkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bilang begitu kalau perilakunya baik. Tapi kalau perilakunya buruk, masa iya kita mau biarin begitu saja? Nama Rasulullah dibawa-bawa juga. Ya wajar banyak yang menentang
menentang teman-teman ya. Kalau saran saya, kalau kalian tidak bisa membuktikan nasabnya ya sudahlah, minimal perilakunya aja dibenain, kurofatnya dihilangin gitu ya, dawir-dawirnya dihilangin. Ya sudah, masalah nasab kembalikan kepada Allah. Ya kalau saran saya sih begitu. Video ini kritikan, semoga bisa dipahami, bukan untuk kebencian teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.